Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita insya Allah beberapa hari ke depan akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya hal ini kita nantikan karena setiap pribadi muslim sungguh sangat menantikan datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Salawat dan salam kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Judul tausiah kita pada kesempatan ini adalah 5 sukses Ramadan. Jadi kita ingin Ramadan kita di tahun ini mendapatkan kesuksesan yang maksimal daripada Ramadan sebelumnya. Ada beberapa kesuksesan yang harus kita angkat pada kesempatan ini. Pertama, sukses puasa. Ya. S yang pertama adalah sukses puasa. Kita tahu bahwa perintah puasa ini terdapat di dalam Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tentu puasa ini muaranya adalah takwa. Maka jangan sampai Ramadan masuk kita tidak berpuasa. Kita nanti 11 bulan untuk berpuasa, masuk Ramadan malah kita tidak berpuasa. Ini satu kerugian yang sangat luar biasa, karena jaminan dari puasa itu adalah takwa. Yang kedua adalah sukses sukses sholat tarawih. Ya, sukses sholat tarawih. Tentunya di bulan suci Ramadan ada keistimewaan. Malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Luar biasa. Sholat tarawih ini tidak ada di luar bulan suci Ramadan, yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan sholat tarawih ini kita sering mendengar di satu masjid ada yang tarawihnya 8 ditambah 3 11, ada yang 23 rakaat. Tidak masalah, mana yang menurut hati kita, jiwa kita, kesungguhan kita, semangat kita untuk melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah, itulah yang menjadi dasar penilaian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat secara fisik, kita kepengen ibadahnya maksimal, silakan ikuti yang 23. Di Palembang ini salah satunya di Masjid Agung ya, itu 23 rakaat. Dan umumnya masyarakat kita di Sumatera Selatan ini, khususnya di kota Palembang, di beberapa masjid itu kebanyakan yang 11 rakaat. Mari kita kejar tarawih ini dengan maksimal. Sukses yang ketiga adalah sukses tadarus Quran. Nah, Ramadan ini kalau bisa kita menghotamkan Al-Quran 30 juz. One day one juz. Pas hari terakhir 30 juz. Kalau bisa ada yang sampai ibu-ibu tadarusan itu kadang-kadang sampai 5 kali khotam. Jadi majelis ibu-ibu itu lebih hebat daripada majelis bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu tuh sampai kadang-kadang 5 kali khotam ya, minimal 3 kali. Tapi kadang-kadang majelis bapak-bapak yang tadarusan itu kadang-kadang 1 kali pun sulit. Nah ini kadang-kadang bapak-bapak kalah dengan ibu-ibu. Padahal ibu-ibu tuh lebih sibuk daripada bapak-bapak. Maka kesempatan kita di momentum Ramadan ini minimal kita tamatkan 1 kali Al-Quran itu ya. Kita semangat ya, kita sukses. Yang ketiga adalah sukses Al-Quran, sukses tadarus Quran. Selain tadarus kita di masjid, tadarus kita di langgar, di musola, kita juga tadarus di rumah.
Ya, jangan sampai nanti tadarusnya di masjid, tahu-tahu di rumah tidak baca lagi. Sayang, ada bacaan yang kita ikut secara bersama-sama namanya tadarus di satu tempat di masjid ataupun di langgar atau di musola, kita pribadi juga melaksanakannya di rumah. Lalu sukses yang keempat adalah sukses iktikaf dan Lailatul Qadar. Ya, iktikaf itu Bapak sekalian peserta jemaah itu sering kita di 10 hari terakhir kita melakukan iktikaf untuk mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar, yang tentunya malam Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi juga tidak tahu di malam keberapa Lailatul Qadar itu turun. Tapi Nabi memberikan isyarat di malam-malam ganjil, di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu kesempatan kita untuk memberikan stressing kepada ibadah kita untuk lebih maksimal lagi sehingga kita dapat Lailatul Qadar. Ya. Lalu yang kelima adalah sukses zakat fitrah. Nah, sukses yang kelima adalah sukses zakat fitrah. Mari nanti di akhir Ramadan kita bayar zakat fitrah kita 2,5 kg minimal. 2,5 kg beras minimal, ya. Artinya kalau kita bisa fitrahnya lebih dari sana lebih baik. Tapi kalau memang kita sesuai dengan aturan 2,5 kg itu kita bisa, silakan. Tapi kalau kita membayarnya lebih itu pun tidak salah. Jadi mari kita akhiri dari nanti sukses yang kelima adalah dengan zakat fitrah. Mungkin 5 sukses itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ulang lagi. Sukses pertama apa? Sukses puasa. Sukses yang kedua, sukses sholat tarawih. Yang ketiga, sukses tadarus Quran. Yang keempat, sukses iktikaf dan Lailatul Qadar. Dan yang kelima, sukses zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semua hamba Allah ini dijadikan hamba Allah yang bertakwa, dapat meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan dan dapat bermujahadah bermaksimal di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hambanya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.